Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Rabb alam semesta ini. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Yang dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan agama kita. Yang sejatinya seorang muslim setiap sholat, setiap rokaat dari sholat dia berikrar berulang-ulang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah tidak pernah ingkar janji, dia senantiasa mengabulkan doa hamba dan mendengarkan permintaan-permintaan hamba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, jamaah rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan datangnya kematian itu tidak kenal umur. Sehingga kadangkala kita melihat kerabat kita yang umurnya 70 tahun masih hidup sehat bugar. Tapi kita mendapatkan berita duka yang berumur 50 tahun meninggal terlebih dahulu. Terkadang anak meninggalkan dunia sebelum ayahnya. Dan terkadang kakek hidup panjang, cucunya telah meninggal dunia. Maka Rasul SAW memerintahkan kepada kita untuk banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat kematian. Kenapa? Karena apabila hamba tidak ingat dengan kematian, dia akan sibuk mencari dunia, mengumpulkan harta, sampai saatnya harta itu nggak bisa dibawa mati. Rumah yang dibangun, mobil yang dibeli, motor yang dicintai, keluarga, anak, mereka semua tidak mau mendampingi kita. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayit thalat. Yang mengikuti mayit ke kuburan itu 3. Yarji'ul ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang. Yang 1 tinggal di dalam kubur. Yang pulang adalah harta dan keluarganya. Mereka pulang. Keluarga akan bagi warisan. Keluarga akan berpikir bagaimana mereka hidup senang di atas perjuangan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dan sang ayah atau sang ibu akan berada di kuburan di sana. Bersama amal perbuatan dia. Dia seorang anak tetap ingin berbakti kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya telah meninggal dunia. Karena Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua dalam kondisi hidup dan mati. Akan tetapi dalam kondisi hidup itu menjadi salah satu pintu surga. Yang kata Nabi SAW mengaminkan doanya Jibril, syaqiyun abdun, sengsara seorang hamba. Adraka walidayh au ahadahuma. Yang dia hidup dalam kondisi mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Atau salah satu dari keduanya. Dalam kondisi sudah tua renta. Walam yudkhilahul jannah. Tapi ternyata nih anak gak bisa masuk surga lewat pintu berbakti sama orang tua. Ini hamba yang sengsara ya. Dia mau cari pintu surga yang mana? Sedangkan pintu yang terdekat, pintu yang awsatu abwabil jannah, yang paling indah kata Nabi SAW, itu dia abaikan. Terkadang datang penyesalan tatkala orang tua telah meninggal dunia. Ya masih ada kebaikan yang bisa kita perbuat untuk kedua orang tua kita. Dan sebelumnya kita harus ingat sama kita. Pada hari kiamat nanti, yauma la yanfa' malun wala banun. Harta dan anak gak berguna. Semua masing-masing. Semua akan mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Yang pertama,
Apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia? Yang pertama adalah menjadi anak soleh. Ini satu hal yang perlu direncanakan. Orang tua itu punya kewajiban menyelamatkan anaknya dari api neraka. Bukan hanya sandang, pangan, papan. Sebagian orang tua itu hanya menjadi mesin pencari uang. Suami juga ada yang seperti itu. Amr bin Qais al-Mullai ketika mentafsirkan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dia mengatakan, Innal mar'ata la tukhasimu zawjaha indallah tabaraka ta'ala. Bahwasanya kelak ada seorang istri yang akan menggugat suaminya di hadapan Allah. Bukan karena suaminya tidak kasih makan. Bukan karena suaminya tidak memberikan rumah. Tidak memberikan nafkah. Lah, suaminya baik. Dia mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi hadha zawji. Ini suamiku. Ma'allamani wala addabani. Dia nggak pernah ngajarin aku. Nggak pernah mendidik aku. Nggak pernah mengenalkan aku kepadamu. Nggak pernah menjelaskan kepada aku mana yang seharusnya aku kerjakan, mana yang seharusnya aku tinggalkan. Terus apa kerjaan tuh suami? Innama ya'tini bi khubzis suq. Kerja dia hanya bawa roti dari pasar. Bas, hanya menjadi mesin pencari uang. Maka ketika orang tua meninggal dunia, ini anak di mana kondisi? Kalau ternyata anak ini sama orang tuanya, sholatnya tidak diperhatikan. Ibadahnya diabaikan. Yang penting anak itu pinter. Banyak orang tua kita lihat yang penting anak itu sekolah, yang penting anak itu sukses, urusan akhirat nggak dipikirkan. Maka orang tua kelak harus mempertanggungjawabkan hal itu. Ketika orang tua meninggal dunia dan anak belum soleh, maka berusaha untuk jadi anak soleh. Supaya dosa orang tuanya terputuskan. Karena anaknya jadi benar sudah. Yang mungkin gak diajarin sholat, anaknya sekarang sholat. Walaupun kita tahu tuh anak sholat bukan karena orang tua. Bukan karena didikan orang tua. Karena ada orang tua yang memang nggak peduli sama sholat gitu. Tapi ada orang tua yang peduli sama sholat. Sehingga dapat pahala terus nih orang tua. Nih anak sekarang bagaimana menjadi anak soleh. Agar orang tuanya terus mendapatkan kebaikan dari ibadah dia. Apalagi kalau dia dididik soleh sama orang tuanya. Maka lanjutkan untuk menjadi anak soleh. Rasulullah SAW ketika mengatakan mayit itu kalau meninggal dunia putus semua amalannya kecuali 3. Salah satunya awaladin soleh yad'ulahu. Anak soleh yang berdoa buat orang tuanya. Kenapa kok anak soleh? Anak gak soleh gimana? Anak soleh gimana dia mau berdoa buat orang tuanya? Buat diri sendiri dia gak berdoa. Anak gak soleh mungkin ingat sama orang tuanya kalau butuh fulus. Anak gak soleh. Ini orang tuanya udah mati. Udah gak mungkin orang tuanya bisa ditelepon kirim fulus. Kalau dulu ketika orang tuanya hidup masih mungkin ditelepon minta fulus tuh anak. Butuh uang. Tapi karena udah meninggal dunia malah gak inget lagi sama orang abahnya. Sama uminya. Selama tinggal sudah. Maka tolong jadilah anak soleh yang terus mendoakan. Apa doa buat orang tua? Terserah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu. Itu doa. Minta kuburan abahnya ini. Orang kadang kala bingung. Bagaimana kuburan abah ini supaya bagus ya. Bagaimana kuburan abah ini supaya kelihatan mewah ya Allah. Tuh abah gak butuh sama yang di atas kuburan. Mau dikasih payung, mau dikasih AC. Gak manfaat buat yang mati. Terus doakan. Supaya kuburannya jadi taman dari taman-taman surga. Gak perlu engkau bawa bunga ditaruh di kuburan supaya kelihatan seperti taman. Bunga yang engkau letakkan akan layu. Terus doakan.
Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburan itu lobang dari lobang neraka. Allah mawasi' qabrahu. Ya Allah, luaskan kuburannya. Luaskan. Walaupun orang punya tanah kuburan 1 hektar, tapi dia dihimpit sama tanah di situ jemaah. Maka kita doakan semoga kuburannya jadi luas. Karena kalau orang soleh, orang baik masuk kuburan, yang di atas ngelihat, ya Allah kecil banget. Kadang-kala nguburnya pas hujan. Ya Allah kesian banget tuh sama jenazah. Langsung terendam air. Langsung ditutup. Langsung ditinggal. Tapi kalau dia orang soleh, nggak ada urusan sama tuh air. Nggak ada urusan sama itu lumpur. Urusan dia dengan amalannya. Di mana akan yumaddu qabruhu madda basari. Na'am. Kuburannya itu diluas. Yufsahu lahu qabruhu maddal basar. Diluaskan sepanjang mata memandang. Dibukakan pintu ke surga. Datang aroma surga. Padahal kalau dilihat tadi dia di sini tenggelam sama lumpur. Maka jangan bingung sama yang di atasnya kuburan. Bingunglah dengan yang di dalam kuburan. Yang kedua, istighfar. Jadi doa mohon ampun ini secara khusus. Doa memohonkan ampun buat orang tua. Dengan mengatakan astaghfirullah al-azim li abi wa ummi umpamanya. Allah, atau dia mengatakan Allahumma ghafir abi, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Dia minta ampunan untuk orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad mengatakan innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla benar-benar mengangkat derajatnya hamba yang soleh di surga. Diangkat derajat. Fayaqul ya Rabbi anna li hadha. Lalu dia mengatakan, wahai Rabbku, gimana aku bisa dapat tempat yang begitu tinggi, begitu indah? Ceritanya gimana? Fayaqul bistighfari waladika. Maka Allah mengatakan, karena istighfar anakmu buat engkau. Artinya kalau dia orang soleh yang masuk surga, tahu-tahu derajatnya lebih tinggi lagi. Orang tuh semua tahu dengan amalannya. Kita nih tahu dengan amalan kita. Sehingga orang ini kenapa heran? Karena dia tahu seharusnya nggak kayak gini anak dapat gitu. Oh ternyata ada istighfar anaknya yang mengangkat derajat orang tuanya. Kemudian yang ketiga, bayarin utang orang tuanya. Nggak wajib sebenarnya. Nggak wajib. Gini. Kalau orang tua meninggal dunia, maka warisan itu tidak boleh dibagi. Ingat, warisan tidak boleh dibagi kecuali setelah melunasi utang ayahnya. Yang kedua, melaksanakan wasiat ayahnya. Kalau sudah lunas utang ayahnya, wasiat ditunaikan, baru warisan boleh dibagi. Baik, yang jadi masalah, nih orang tua nggak punya fulus, meninggal dunia, warisannya itu kalau dibuat bayar utang, nggak lunas utang. Apakah utangnya orang tua jadi utangnya anak? Enggak. Nggak jadi utangnya anak. Sehingga akhirnya anak yang jadi punya utang. Enggak, ini utangnya ayah. Tetap utangnya ayah. Terus termasuk kebaktian kalau engkau melunasi utang ayah. Ini kebaikan anak kepada orang tuanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni kecuali hutang. Maka jangan meremehkan hutang. Kita bangsa yang suka berhutang. Bahkan bagaimana pinjaman online itu merajalela di mana-mana dan korbannya banyak. Sampai yang di kampung-kampung itu banyak sekali.
Taib, utang boleh kalau ada hajat, kemudian ada kemampuan untuk melunasi. Tapi tidak dianjurkan berhutang. Kenapa? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Kata Nabi SAW, ruhnya seorang yang beriman itu bergantung dengan utang sampai dibayar. Artinya ruh itu yang seharusnya masuk surga. Ruh orang beriman itu, orang yang mati syahid, itu ruhnya berada di rongga burung-burung hijau yang terbang di surga semaunya. Kemudian mereka akan beristirahat, yang menikmati di gantungan-gantungan yang berada di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Adapun jiwa orang beriman berada di surga juga, berada di rongga burung hijau, tapi hanya di pohon-pohon yang dekat dia saja. Ini karena gara punya utang nggak bisa dia kesana. Tertahan sampai dilunasi utang. Maka jangan bermain-main dengan hutang ini. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, baju besinya digadaikan untuk beli gandum, makan buat keluarga. Sehingga utangnya udah lunas. Dengan baju besi itu seakan-akan nggak punya utang, karena ada jaminan yang dapat melunasi utang tersebut. Tapi yang keempat, ya kalau orang tua punya nazar, tolong ditunaikan. Nazar mau berangkat haji, nanti abah insya Allah kalau rumah ini laku, abang mau berangkat haji. Rumahnya laku, abah belum sempat haji, jadi nazarnya belum terlaksana. Udah laku padahal rumahnya. Maka bayarin. Mungkin nazar puasa, nazar umroh, nazar apa saja. Selama itu nazar kebaikan, tolong ditunaikan. Yang kelima, bayarkan kafarat buat orang tuanya. Orang tua pernah sumpah, kemudian melanggar sumpahnya. Itu ada kafaratnya. Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Kafarat orang yang sumpah kemudian dia langgar sumpahnya itu memberi makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada mereka atau membebaskan budak yang nggak bisa puasa 3 hari. Kemudian mungkin ayah punya kafarat membunuh dengan tidak sengaja. Nah, naik mobil nabrak, mati tuh orang. Sebagian orang kan nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia pikir urusannya sama polisi aja, sama keluarga. Ada urusan sama Allah Azza wa Jalla. Kau menghilangkan nyawa yang Allah ciptakan. Bagaimana kafaratnya? Membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Banyak orang nggak paham gitu loh. Jadi ini mungkin juga buat teman-teman yang punya akses ke penjara, ya, ketahanan, kepolisian. Sehingga ketika ada orang yang nabrak, tidak sengaja membunuh dengan salah. Dia nggak ada niat untuk membunuh. Tapi dia menghilangkan nyawa orang. Kadang-kala dia ngasih keluarganya ini, itu selesai urusannya. Oke, urusan sama mereka selesai. Tapi urusan sama Allah, ada kafarat yang harus dibayar. Ini berkaitan dengan nazar, ya. Kemudian yang keenam, melaksanakan wasiatnya. Kalau mereka punya wasiat. Jadi kadang-kala orang tua nih, ya termasuk bukan yang royal untuk berbagi kepada fakir miskin, ya. Mungkin dia bukan orang yang suka sedekah, tapi dia punya wasiat. Yang ngomong, abah nanti kalau meninggal dunia, separuh hartanya abah untuk bangun masjid. Separuh hartanya abah untuk bangun masjid. Wasiat ini harus dilaksanakan. Akan tetapi yang wajib dilaksanakan itu hanya 1/3. Kalau dia setengah nggak boleh 1/3-nya. Dan ingat, ahli waris nggak dapat wasiat. Ahli wasiat umpamanya nanti tolong ya Nabila dikasih sekian, umpamanya nggak ada. Kenapa? Karena anak-anak ini sudah dapat bagian yang Allah tetapkan. Wasiat itu untuk yang tidak dapat warisan. Umpamanya dia punya saudara, dia punya keponakan yang dilihat susah hidupnya. Dia mau kasih wasiat, boleh. Kalau mereka bukan ahli waris. Karena Nabi SAW mengatakan, la wasiyata
Diwaris. Kemudian yang ketujuh, membayarkan hutang puasa orang tuanya. Kalau orang tuanya punya hutang. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati punya hutang, maka keluarganya membayarkan hutangnya. Contohnya nih, orang punya hutang puasa Ramadan. Dia punya hutang puasa Ramadan. Dia ya utang karena datang bulan kayak umpamanya. Atau karena dia seorang wanita karena nifas umpamanya. Kemudian tahu-tahu sebelum Ramadan selanjutnya dia meninggal dunia. Padahal waktu bayarnya kan masih luas. Tapi itu jadi utang, tanggungan gitu loh. Sehingga keluarganya ya membayarkan hutang tersebut. Hutang puasa ya. Kemudian yang kedelapan, bersodakoh. Bicara sodakoh ini sodakoh sunnah. Kalau ternyata orang tua nggak bayar zakat, gimana? Dikeluarkan zakatnya, itu utang juga. Abah Hanan Ustaz kayaknya nggak ngerti tentang zakat dulu Ustaz. Sejak 10 tahun kayaknya nggak pernah ngeluarin zakat. Dikeluarin zakatnya. Dari harta abahnya tuh. Karena itu utang sama Allah. Setelah itu sodakoh buat keduanya. Buat kedua orang tua kita. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha." Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dalam kondisi aku nggak ada di kota Madinah waktu itu. Aku nggak ada bersama dia. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah berguna buat orang tuaku, buat ibuku kalau aku sedekah buat dia? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya. Qala fa inni ushiduka annaha itil mikhraf sadaqatun 'alaiha. Aku mempersaksikanmu ya Rasulullah bahwa kebunku yang namanya mikhraf itu kebun yang banyak sekali buahnya jemaah. Kebun kurma itu. Aku jadikan kau saksi bahwa kebunku yang namanya mikhraf itu sedekah buat ibuku. Subhanallah jemaah. Ini Sa'ad bin Ubadah melakukan hal itu buat ibunya. Kemudian yang kesembilan, silaturahim. Yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya. Siapa? Ya kalau bicara siapa? Ami-aminya, hal-halnya, keponakan-keponakannya Abi yang jadi sepupunya. Tolong disambung. Karena dalam sebuah hadis ada seorang Abdullah bin Umar mengatakan, ini cerita Abu Burdah radhiyallahu anhu, qala, aku datang ke kota Madinah lalu datang kepadaku Abdullah bin Umar. Abdullah Umar mengatakan, atadri lima ataituka. Engkau tahu kenapa aku datang kepada? Qala sami'tu Rasulullah SAW. Man ahabba an yasila abahu fi qabri. Barang siapa yang ingin berbuat baik kepada abahnya di kuburannya, falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Hendaklah dia menyambung hubungan baik dengan saudara-saudara abahnya, kawan-kawan abahnya. Kamu, ini seperti itu. Yang ingin berbuat baik kepada abahnya, dia silaturahim, bukan hanya silaturahim, juga berbuat baik kepada sahib-sahib abahnya, sahib-sahib ibunya. Yang dulu abah kita suka berbuat baik sama dia tuh. Kita lanjutkan perbuatan baik itu. Ini ketika Abdullah bin Umar mendatangi Abu Burdah, lalu dia mengatakan, wa innahu kana baina abi Umar wa baina abika ikha'un wa wud. Kata Abdullah bin Umar, dulu antara ayahmu sama ayahku itu ada persahabatan. Ada cinta di antara mereka. Fa ahbabtu an asila dzalika. Aku ingin menyambung hubungan itu. Ini bukan hanya kepada kerabat ya, kepada kawan-kawan orang tua juga seperti itu. Dulu Masya Allah, anak ingat ya kita nih, waktu anak-anak ketika abah ada tamunya, ada sahibnya, kita dipanggilin, Syafiq, nih sebah sama fulan, ini fulan namanya, ini fulan, dikasih tahu. Supaya anak ini jadi tahu, oh ini kawan-kawan abah kita baik sama mereka, mereka baik sama abah kita. Ketika abah kita meninggal dunia, kita udah tahu kemana kita menyambung hubungan ini. Apalagi kepada kerabat ya. Inna min abarril birri, kata Nabi SAW, termasuk kebaktian yang paling indah.
Silatul waladi ahla wuddi abi. Rawahu Muslim. Ketika anak ini menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai sama abahnya. Sama ibunya juga. Kemudian yang ke-11, dia mengakui kebaikan orang tuanya. Memuji orang tuanya. Ini termasuk kebaktian kepada orang tua. Abahan itu Masya Allah ya. Cerita supaya orang ini juga mendoakan abah kita. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu subhanallah. Beliau itu kalau mau keluar rumah, beliau itu akan mengucapkan salam kepada ibunya dulu. Assalamualaikum ya ummah. Assalamualaikum ya ummah warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau mengatakan rahimakillahu kama rabbaitani shaghir. Semoga Allah merahmatimu wahai ibunda sebagaimana engkau merawatku ketika aku kecil. Lalu ibunya mengatakan ya bunayya wa anta fajazakallahu khair wa radiya anka. Dan engkau wahai ananda, semoga Allah memberikan balasan yang baik buat engkau. Semoga Allah meridaimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku ketika aku sudah tua. Subhanallah. Jadi seorang anak hendaklah peduli, perhatian sama orang tua yang sudah meninggal dunia agar bisa menambah buat mereka kebaikan. Karena mereka udah selesai. Apalagi kalau anak ini berusaha untuk menghafal Quran. Karena pahala menghafal Quran, mengamalkannya, itu bukan hanya buat orang tuanya, bukan buat anaknya, tapi orang tuanya pun akan dapat. Maka semoga anak-anaknya bisa terus menjadi anak yang soleh, menjadi penghafal Al-Quran yang orang tuanya akan terus mendapatkan manfaat walaupun dia telah hancur lebur di dalam kuburan. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator Mimi Ibzam mungkin untuk masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Jazakallah khair Ustadz, Masya Allah. Itu poinnya 1 sampai 11 ya Ustadz ya, Insya Allah. Sudah dijelaskan. Kalau semuanya memahami, jadi saya nggak perlu ulangi lagi. Karena sangat-sangat jelas dan mengesankan. Insya Allah yang paling penting bahwasanya ketika anak ditinggalkan orang tua, kita artinya kita harus menjadi orang yang soleh atau soleh dan soleha, dan itu yang terpenting. Segala macam kebaikan maksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk supaya bisa mentransfer kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Nah, lalu saya tidak usah terlalu panjang, langsung aja karena banyak sekali jemaat yang alhamdulillah udah 41 orang bergabung, bisa melakukan tanya jawab. Setelah itu bacakan doa ya Ustaz ya. Siap. Ya, doa nanti setelah selesai doa atau tanya jawab, doa akan saya tutup dengan karafatul majlis ya. Silahkan, ada yang mau tanya jawab, raise hand atau angkat tangan, atau bisa langsung mic-nya dibuka. Kayaknya ada yang angkat tangan ya. Itu sudah. Ya. Bismillah, ya Allah. Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Saya Nabila Abdad yang berusaha untuk mengadakan acara ini. Kebetulan banyak pertanyaan juga yang datang ke saya dan pertanyaannya juga kurang lebih hampir sama sih. Itu tentang apakah orang mati mengetahui siapa yang berziarah. Tadi juga udah dijelaskan sih kalau berziarah itu tidak perlu dan yang perlu tuh kita hanya mendoakan ya. Terus apakah orang-orang mati dapat saling bertemu dan juga apakah dia masih bisa memerhatikan orang yang masih hidup. Nah, subhanallah. Siap, barakallahu fiik Nabila ya. Iya, subhanallah pertanyaan ini menarik sekali ya. Yang pertama kalau bicara ziarah kubur, perlu ziarah kubur. Jadi bukan nggak perlu ziarah kubur Nabila. Tapi tujuan ziarah kubur itu apa? Rasulullah SAW mengatakan, Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarah kubur. Kita diperintahkan ziarah kubur. Dan hadis ini umum buat perempuan dan laki-laki. Walaupun sebagian ulama berpendapat lebih diutamakan bagi kaum laki-laki. Tapi bagi para wanita sebenarnya dia perlu ziarah kubur. Buat apa?
Kata Nabi SAW, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Mengingatkan kepada akhirat. Yariqul qalb, melembutkan hati ziarah kubur itu. Jadi manfaat ziarah kubur itu dua. Yang satu buat kita yang berziarah, yang kedua buat yang meninggal dunia. Adapun buat yang berziarah tadi dia bisa ingat akhirat, jadi lembut hatinya sehingga dia bisa bersiap-siap untuk meninggal dunia. Adapun untuk yang meninggal dunia, manfaatnya dia dapat doa kita, dapat salam kita yang semoga itu meringankan azab dan memberikan pahala buat mereka yang dalam kuburan. Apakah orang yang di dalam kubur itu tahu dengan yang berziarah? Ini masalah wallahu alam. Ada khilaf di antara para ulama. Memang ada sebuah hadis yang disahihkan dari riwayat Ibnu Abdul Bar kalau nggak salah, bahwasanya apabila orang ini kenal di dunia, ketika dia ziarah, dia jadi tahu yang di kuburan sana dengan yang berziarah. Wallahu alam bissawab. Tapi dia nggak tahu sebenarnya dengan apa yang terjadi. Dia sibuk di kuburan tadi. Kita sampaikan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu, imma dia berada dalam kenikmatan dan dia akan tenggelam dengan kenikmatannya. Orang di dunia aja kalau lagi senang-senang lupa sama keluarganya, mas apa. Ketika di kuburan sana, Allah, bagaimana bahagianya dia kalau dia orang soleh. Tapi kalau dia diadab, dia pun akan sibuk dengan menghadapi siksaan yang dia dapatkan. Sehingga mereka nggak tahu dengan apa yang terjadi di dunia ini. Karena sudah ada barzakh. Maka disebut alam barzakh karena ada pembatas antara dunia dengan alam mereka. Mereka berada di situ. Mereka tidak masuk surga dalam artian jasadnya semua masuk surga, enggak. Ruhnya mungkin yang merasakan nikmat tadi bisa menikmati di surga. Apakah mereka ada saling ziarah antara orang yang meninggal dunia? Mungkin saja di alam ruh sana karena mereka sudah berada di alam ruh. Sehingga kadangkala orang yang tidur pun bermimpi ketemu sama orang tuanya, ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apakah yang dilihat itu adalah orang tuanya? Boleh jadi itu orang tuanya, boleh jadi itu setan. Karena setan bisa menyerupai siapapun kecuali Rasulullah SAW. Kalau engkau bermimpi berjumpa Nabi SAW, maka yang kau lihat adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mimpinya ketemu orang tua, bisa jadi setan yang menyerupai orang tua kita dalam mimpi kita. Jadi seperti itu kiranya berkaitan dengan pertanyaan Nabila. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ustaz Syafiq. Sudah meluangkan waktu yang bertepatan juga untuk titip doa untuk ayah saya Nabil bin Saleh Abdad dan juga keluarga besar An-Nur Abdad. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, lanjut kepada Nikolaus Yagian. Silakan. Assalamualaikum. Kedengaran Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Pertama-tama saya mau menyampaikan kalau saya ini senang nih bisa ngedengar ceramah Ustadz Basalamah langsung karena selama ini hanya lewat YouTube. Masya Allah, barakallahu fiik. Nama saya Nikolaus Yagian. Pertanyaan saya mungkin kalau boleh saya pengen menanyakan dua hal langsung karena pertanyaannya berhubungan. Barakallah, silakan. Pertanyaan pertama Ustadz, kebetulan kan saya dengan orang tua itu punya keyakinan yang berbeda. Nah. Apakah ada kemungkinan kelak nanti di akhirat nanti saya bisa bertemu dengan mereka? Karena yang saya ketahui merujuk dari ayat Al-Quran, orang-orang kafir itu kan kekal di dalam nerakanya Allah. Nah, kemudian pertanyaan yang keduanya, saya pernah bertanya juga ke guru saya, cuma saya belum dapat jawaban yang memuaskan. Kalau memang benar neraka itu kekal dan saya nggak bisa berjumpa dengan orang tua saya selamanya, apakah kekalnya neraka dan surga itu sama dengan kekalnya Allah? Yang saya tahu tidak ada satupun di alam semesta ini yang bisa menyerupai Allah. Nah. Jadi saya ada sedikit semacam harapan mungkin nanti kelak ketika semua ini selesai saya bisa ketemulah walaupun karena saya sendiri merasa bahwasanya surga dan neraka itu nggak mungkin sama kekalnya dengan Allah. Apabila pendapat saya salah, mohon diluruskan Ustaz. Demikian aja pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Kalau kita melihat kondisi bumi ini,
2/3 penduduknya itu non-muslim. Yang muslim pun mungkin nggak semuanya yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya mereka yang meninggal kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi SAW akan menjadi penghuni neraka. Dan Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Karena kalau kita lihat, orang yang berzina masih mungkin masuk surga. Orang yang mencuri masih mungkin masuk surga selama dia beriman kepada Allah. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, kekufuran kepada Allah, innallaha la yaghfir an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Para ulama menyebutkan kenapa gitu. Manusia itu nggak punya syahwat untuk berbuat syirik. Syahwat itu nggak ada. Nggak dikasih syahwat untuk berbuat kesyirikan. Tapi syahwat untuk berzina, ada syahwat. Syahwat untuk mencuri, ada. Tapi untuk melakukan kesyirikan, nggak ada. Sehingga Allah benar-benar murka ketika Allah memberikan segalanya kepada manusia, atau dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bicara apakah mungkin berjumpa dengan orang tua nanti di akhirat? Mungkin. Di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu semua orang berkumpul jadi satu. Tapi pada hari itu Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Sekarang mungkin anak berpikir mau jumpa sama orang tuanya, mau berjumpa dengan keluarganya, sama kerabatnya. Tapi pada hari itu bayangkan ya, bagaimana dahsyatnya hari itu. Kita kalau ada gempa, kalau ada tsunami, ada sesuatu yang menakutkan, kita tuh kadang-kadang hanya mikir diri kita sendiri. Manusia punya insting ketika dia nyetir mobil, kemudian akan terjadi yang namanya kecelakaan, insting dia menyelamatkan diri dia. Padahal di sebelahnya abah dia. Dia ngelihat, dia tabrakkan ini sebelahnya. Bukan karena keinginan dia, tapi insting dia. Dalam kondisi ketakutan nanti Allah mengatakan, yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang itu akan lari dari keluarganya. Nggak mau dia punya urusan nanti pada hari kiamat. Wa ummihi wa abi. Yang bapak ibunya muslim, ini anak kabur dari abah ibunya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dia akan lari dari istrinya, dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua akan mikirkan diri sendiri. Sekarang di dunia enggak. Abah anaknya di penjara, kepikiran gimana anakku di penjara nih. Anak juga gitu mikirin abah. Itu di dunia. Tapi di akhirat, semua orang akan mikirkan diri sendiri. Sampai Allah sebutkan. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang yang berbuat dosa, itu pada hari kiamat kepingin dia menebus dirinya dari neraka. Dengan apa? Dengan anaknya. Dengan orang tuanya. Dengan seluruh penduduk bumi ini. Supaya dia selamat. Semuanya masuk neraka, nggak apa-apa nih, semua masuk neraka ya Allah, asalkan Anda jangan. Sampai seperti itu kondisi nantinya. Jadi perjumpaan di padang mahsyar mungkin. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita saling mengenal nanti pada hari kiamat?" Kata Nabi SAW, "Amma fi thalathati mawatin fala." Di 3 tempat nggak ada. Nggak saling mengenal. 3 tempat itu kapan? Yang pertama ketika pembagian rapot. Yang kedua ketika penimbangan amalan. Dan yang ketiga ketika melewatin sirat. Semuanya akan memikirkan diri sendiri. Oleh karena itu nanti Nabi Ibrahim akan berjumpa sama ayahnya alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim. Abahnya Nabi Ibrahim datang ke Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Ibrahim, al-an, sekarang aku tidak akan berbuat maksiat kepadamu. Aku akan nurut sama engkau, taat sama engkau." Nabi Ibrahim sayang sama orang tua secara naluri. Dia mengatakan, "Ya Rabb, ayah, engkau janji nggak akan menghinakan. Gimana dengan bapakku yang seperti ini?" Akhirnya Allah rubah bapaknya itu menjadi dzih alta. Menjadi henna. Binatang henna itu yang penuh dengan kotoran semua.
Akhirnya Nabi Ibrahim menendang. Jadi seperti itu. Pada hakikatnya anak-anak yang cinta sama orang tuanya, ya di hari kiamat nanti mereka mungkin berjumpa sama orang tuanya tapi dalam kondisi yang berbeda. Yang dia pun akan memikirkan dirinya sendiri. Terus kalau bicara neraka dan surga kekal, iya. Kekalnya neraka dan surga itu ikut kehendak Allah. Berbeda dengan kekalnya Allah. Jadi neraka dan surga itu Allah jadikan kekal. Sebagai balasan buat orang-orang yang beriman, surganya dan neraka sebagai balasan buat orang-orang kafir. Tapi kekalnya itu dengan kehendak Allah. Itu maunya Allah. Sehingga kita kalau bicara, Allah itu tidak ditanya dengan apa yang dia mau, tapi kita yang akan ditanya. Kalau bicara nanti pada hari kiamat, ketika di persidangan, yang namanya binatang itu juga akan ada persidangan buat mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, kuni turaban, engkau semua jadi tanah. Orang-orang kafir ini, ya laitani kuntu turaba. Mereka kata kita menjadi turab. Menjadi tanah gitu, selesai urusan. Makanya bagi penghuni surga dan neraka akan dikatakan kepada mereka khuludun wala maut. Kekal nggak ada mati. Maksudnya kekalnya itu kekal nggak ada mati, engkau hidup selamanya di situ. Tapi tidak seperti kekalnya Allah, karena kekalahan surga dan neraka ini atas kehendak Allah. Jadi seperti itu, makanya kita yang cinta sama orang tua kita karena mereka sudah meninggal di atas kekufuran, ya kita nggak bisa mendoakan mereka. Tapi kita bisa terus menjadi orang soleh, orang baik. Dan bagaimana kita ya memiliki anak-anak yang soleh dan soleh. Hada wallahu alam bisawab.